Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas soal ujian penelitian operasional 1 ini dari kelas A. Nah, untuk soal pertama, yaitu kita merubah dari fungsi maksimasi menjadi fungsi minimasi. Nah, untuk merubah fungsi ini, tinggal dikalikan sama min 1. Seperti ini. 2x1 tambah 4x2 ditambah 7x3 tinggal kita ubah menjadi min 2x1 dikurang 4x2 dikurang 7x3. Nah, ini dikalikan dengan min 1. Selanjutnya, soal kedua, di sini sudah diberikan linear programming. Itu di sini ada fungsi tujuan dan ada juga constraint. Nah, di sini kita membuat vektor dari linear programming problem ini. Nah, yang pertama yaitu dia minta vektor fungsi tujuannya. Nah, yang mana vektor fungsi tujuan itu? Yang di atas ini, 3x1 ditambah 2x2 ditambah dengan x3. Nah, berarti vektor fungsi tujuannya yaitu 3, 2, dan 1. Itu disusun seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua dia meminta matriks koefisien. Nah, matriks koefisien itu adalah constraint-nya. Nah, ini 2x1 dikurang 3x2 ditambah 2x3. Habis itu min x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, ini yang menjadi matriks koefisiennya. Selanjutnya yaitu eh, vektor kebutuhan atau RHS vektor. Nah, mari kita lihat yang mana vektor kebutuhannya. Ada ini 3 dan ada 5. Oke, berarti vektor fungsi tujuan atau C, matriks koefisien atau A, dan vektor kebutuhan atau B sudah kita jabarkan. Nah, untuk bacaannya ini ada di PPT dosen ya rekan-rekan. Baik, di sini ada soal nomor 3. Find the solution of this linear programming problem dengan maximize 3x1 ditambah x2 dengan fungsi pembatas minus x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 0, x2 kecil sama dengan 4, dan x1, x2 besar sama dengan 0. Nah, di sini dikarenakan hanya ada dua variabel yaitu x1 dan x2, maka dapat dibuat dalam metode grafik. Nah, di sini untuk variabel kendalanya kita ambil. Nah, kita asumsikan untuk di titik 0,0. Nah, jadi untuk titik 0,0 jika minus x1 tambah 2 x2 sama dengan 0 di titik 0 di x1, maka x2-nya juga bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, lalu untuk x1 jika diambil titik 2 dan dimasukkan ke persamaan, maka untuk x2-nya akan bernilai 1. Dan untuk x1 diambil titik bernilai 4, maka dari persamaan di fungsi kendala, maka x2-nya akan bernilai 2. Dan ada fungsi pembatas yang kedua yaitu x2 kecil sama dengan 4. Di mana x2 sama dengan 4, maka titiknya di 0,4. Di sini dapat digambarkan pada grafik. Nah, untuk grafik sendiri ini yang digambarkan ini adalah arah dari solusinya. Yang pertama itu ada di titik 0,0. Nah, di sini untuk titik 0,0 arah solusinya itu ke bawah yang di kotak warna biru. Nah, untuk x1 titiknya 2, x2 titik 1, x1 4, dan x2 2 ini garisnya ada di sini. Di sini solusi mengarah ke atas yang berwarna abu-abu. Nah, untuk yang pembatas yang kedua di mana x2 sama dengan 4. Nah, di sini solusi mengarah ke atas. Nah, masing-masing dari persamaan tersebut memiliki arah solusi yang berbeda
dan tidak terbatas, maka dapat dikatakan kalau solusi dari program linear tersebut merupakan solusi unbounded atau tidak terbatas. Selanjutnya untuk soal nomor 4, di sini sudah terdapat tabel yang berisikan perhitungan optimum dari linear programming problemnya. Nah, di sini kita yang pertama mengidentifikasi ini tipe jawaban eh, solusinya ini apakah unik, alternatif, atau unbounded. Nah, di sini hasil yang seperti ini kan sudah didapatkan X1 sebesar 6, sedangkan ini nilai slack-nya yang didapatkan. Karena hanya memiliki satu solusi optimal, yaitu cuma X1, maka ini disebut dengan solusi unik. Nah, untuk keterangannya bisa dibaca di PPT dosen. Yang unik itu yang bagaimana, alternatif yang bagaimana, dan unbounded yang bagaimana. Nah, selanjutnya yang B. Yang B yaitu membuat matriks B pangkat min 1 atau inverse-nya. Habis itu membuat simplex multipliers-nya dan vektor B. Nah, di sini X1 ini merupakan nilai P1, X2 ini merupakan nilai P2, X3 ini merupakan nilai P3, X4 ini P4, dan begitu seterusnya. Dan nilai RHS ini adalah B, atau vektor B. Nah, yang pertama, yaitu matriks B pangkat min 1. Kita memilih nilai P1 dan P5, karena di sini didapatkan basisnya berupa X1 dan X5. Nah, itulah yang akan kita jadikan sebagai matriks B. Berarti 1, 0, dan 0, 1. Nah, ini kita kalikan atau kita hitung matriks inverse dari B ini. Didapatkan 1, 0, 0, 1. Selanjutnya, yaitu kita mencari nilai simplex multipliers-nya. Nah, untuk masing-masing nilai P tadi itu dikalikan dengan matriks B inverse-nya. Seperti P2 berarti B inverse dikali P2 sampai seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk nilai RHS-nya tadi juga dikalikan dengan nilai B inverse-nya. Didapatkan seperti ini. Untuk hasilnya ini bisa rekan uraikan ya perhitungannya. Kalau di sini kita menggunakan Excel untuk perhitungannya. Ini. Untuk bacaan, sumber bacaan itu ada di materi dosen. Baik, selanjutnya ke soal nomor 5. A company has 6 distribution centers 1, 2, and 6. At distribution centers 1, 3, and 6, it is possible to build warehouse that will deliver products to all distribution centers. Data on product shipping costs, distribution center demand, warehouses capacities to be built, and warehouses construction costs are as follows. Production shipping cost on million rupiah per ton. Di sini diberikan dua tabel. Yang pertama itu warehouse distribution center, di mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk distribution centernya ke arah 1, 3, dan 6. Lalu ada tabel product demand, warehouse capacities, and warehouses construction cost. Nah, dari dua data tabel tersebut diminta untuk membuat formulate a linear program to determine where warehouses should be built and the quantity of product shipments so that total costs are minimized. Nah, di sini diminta untuk memformulasikan program linear dengan minimasi harga. Nah, di sini kita tentukan dulu variabel keputusannya. Nah, di sini untuk variabel keputusannya ada warehouse 1, warehouse 3, dan warehouse 6. Nah, di sini dapat dilihat dari pusat distribusi,
atau distribution center-nya, W1 itu dibangun atau tidak warehouse 1. W3 itu dibangun atau tidak warehouse 3. W6 itu artinya dibangun atau tidak warehouse 6. Dengan XIJ jumlah produk yang diantarkan dari distribution center I ke distribution center J. Nah, untuk fungsi tujuan itu tadi diminta untuk minimasi, maka minimasi Z sama dengan 3.000. 3.000 ini dapat dari warehouse construction cost dikali W1 karena ada pada distribution center yang ke-1. Lalu untuk yang ketiga, ini datanya 2.500 itu ada di tabel yang ketiga, maka di sini dibuat 2.500 W3 di warehouse yang ketiga. Lalu ada 3.000 W6. Nah, di sini dapat dilihat kalau yang 3.000 itu merupakan cost di distribution center yang ke-6. Nah, maka dimasukkan dari distribusi centernya dari tabel yang pertama itu 0x11. Kenapa 0? Karena tidak ada pusat distribusi dari 1 ke 1. Atau dilihat dari tabel itu ditandakan dengan strip. Lalu ada 4 x12. Nah, untuk 4x12 dapat dilihat kalau nilainya itu coefficientnya 4 dari distribution center 1 ke 2. Nah, ada 4x13, 2x14, 5x15, dan 4x16. Nah, lalu lanjut untuk warehouse yang dari yang warehouse yang ketiga, itu ada 3x31, lalu 2x32, 0x33 karena tidak ada, lalu 3x34, ditambah 3x35, ditambah 2x36. Lanjut untuk warehouse yang ke-6, itu 6x51, lanjut 6x22, 2x62 ditambah 6x64, ditambah 5x65, ditambah 0x66. Dikarenakan tidak ada pusat warehouse dari warehouse 6 ke warehouse 6. Lanjut, untuk fungsi kendala. Nah, untuk fungsi kendala ini dapat dilihat dari data yang pertama kalau pusat distribusinya itu dari warehouse 1, 3, dan 6. Nah, kapasitas warehouse-nya itu dari yang warehouse 1, 3, dan 6 ini dapat dilihat ada X11 ditambah X12 tambah X13 tambah X14 tambah X15 tambah X16 kecil sama dengan 80. Nah, untuk yang 80 ini dapat dilihat pada tabel yang kedua di warehouse capacity untuk warehouse yang pertama. Lanjut, untuk warehouse yang ketiga itu X31 ditambah X32 tambah X33 tambah X34 tambah X35 tambah X36. Dapat dilihat dari warehouse yang ketiga di tabel yang kedua sebesar 70. Lanjut yang warehouse yang ke-6, X61 ditambah X62 ditambah X63 ditambah X64 tambah X65 ditambah X66 dapat dilihat pada tabel yang kedua itu kecil sama dengan 80. Nah, itu untuk kendala kapasitas warehouse. Lanjut, ada kendala kebutuhan demand. Nah, untuk kendala kebutuhan demand, itu dapat dilihat dari tabel yang kedua. Nah, di sini berarti untuk kendala kebutuhan demand, warehouse 1 atau W1 dikali dengan fungsi kendala X11. Lanjut, untuk warehouse 3 dikali fungsi kendala X31. Lanjut, ditambah warehouse 6 dikali X61, di mana batasan demand-nya itu besar dari 30. Lanjut sampai distribution center yang ke-6.
Nah, begitu begitu untuk yang selanjutnya, ini merupakan, formulasi dari programa linier dari persamaan tersebut, ada variabel keputusan, lanjut kita menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ada 2, yang pertama ada kendala kapasitas warehouse dan kendala kebutuhan demand, yang dapat dilihat dari data tabel pertama dan tabel kedua. Baik, selanjutnya itu untuk soal nomor 6. Solve the following linear programming program using Big Bang syntax method. Minimize min x1 tambah 3x2, kendala x1 tambah x2 kecil sama dengan 6, min x1 tambah 2x2 besar sama dengan 8, dengan x1 besar sama dengan 2 dan x2 unrestricted. Nah, di sini bentuk standar, kita buat dulu fungsi tujuannya, yaitu bisa jadi min x1 tambah 3x2 ditambah ma1 tambah ma2, dengan fungsi kendala x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 6, a1 x1 tambah 2x2 ditambah x a1 sama dengan 8. Dan x1 sama besar sama dengan 2. Baik, lanjut untuk minimasi kita ubah karena dia ada tanda untuk X2-nya unrestricted. Nah, di sini minimasi min X1 dikurang 3 dikali X2 aksen dikurang X2 aksen-aksen, maka didapatkan fungsi Z-nya, yaitu Z kurang min 1 tambah M dikali X1 ditambah 3 tambah 2M kali X2 aksen dikurang 3 ditambah 2M dikali X2 aksen dikurang MS2 sama dengan 8. Nah, untuk berikut merupakan tabel inisial awalnya. Lalu di sini kita cari pivotnya karena kita itu harus membuat nilai M-nya itu bernilai negatif. Nah, di sini dari yang baris pertama itu yang paling positif nilainya yang merupakan X2. Nah, di X2-nya kita cari rasionya. Nah, yang terbesarnya ternyata itu di 8. Kita cari yaitu ada di XA1, berarti untuk pivotnya itu, angka pivotnya yaitu 2. Berarti untuk iterasi pertama, untuk baris XA1, maka harus dijadikan 1 dengan membagi baris tersebut dengan angka pivot. Nah, lanjut untuk iterasi 1, untuk yang baris pertama, yaitu baris awal di tabel awal itu dikurang dengan 3 ditambah 2M atau nilai paling besar di baris awal dikali dengan B2 atau XA1. Maka didapatkan nilai baris untuk X0. Nah, untuk L1 itu nilainya dari baris pertama dikurang dengan baris kedua. Nah, karena di sini nilainya masih ada yang positif, maka akan dilakukan iterasi. Nah, iterasi itu akan berhenti dan mendapatkan hasil optimal jika nilai ZJ dikurang CJ itu kecil sama dengan 0. Maka langkah untuk iterasi 1 bisa dilanjutkan ke iterasi selanjutnya hingga didapatkan nilai optimal ZJ dikurang CJ kecil sama dengan 0.